Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita berupa hadirnya kita di tempat yang dimuliakan ini. Dan di antara tujuan kita duduk bersama di sini adalah menggugurkan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu belajar ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Belajar ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Ikhwatal iman, a'azakumullah, kembali kita duduk bersama di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan pahala yang besar karena kita sedang mempelajari ilmu agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan untuk belajar ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah jalannya menuju ke dalam surga. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk kepada bab yang ke-13, yaitu banyaknya jalan menuju kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah, maka dia pasti akan melihatnya. Ya, jadi apapun yang kita lakukan jamaah sekalian di dunia ini, maka di hari kiamat kita akan lihat nanti, kecil atau besar, ya, banyak atau sedikit, semuanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, qala al-muallif rahimahullahu taala, babu bayani kasratit turuq al-khair. Ya, bab yang menjelaskan terkait masalah banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ya, banyak jalan-jalan kebaikan. Dan untuk menggapai kebaikan ini jamaah sekalian diperlukan 3 ini. Yaitu al-jihad al-badani, jihad badan. Kemudian yang kedua jihad harta. Kemudian yang kedua ya adalah wasilah antara keduanya. Wasilah antara jihad badan dengan jihad harta. Amal jihad al-badani, adapun jihad badan, fahuwa a'malul badani, yaitu amal yang berkaitan dengan perbuatan. Seperti apa? Salat, kemudian puasa, kemudian jihad wa ma asbah dzalik, ya, atau yang semisal dengan hal tersebut. Kalau dia jihad harta seperti zakawat, ya, zakat, kemudian sedekah, kemudian infak dan yang semisal dengan hal tersebut, ya. Jadi ini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, sisinya ada 2, yaitu jihad dengan badan, ya, kemudian yang kedua dengan apa? Dengan harta, ya. Kemudian kata beliau, wa amal markab, adapun dengan kendaraan, ya, dengan wasilah, al jihadu fi sabilillah bisilah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan pedang. Fa innahu yakunu bil mal wa yakunu bin nafs. Maka menggabungkan antara harta dan juga dengan jiwa, ya, dengan harta dan juga jiwa. Dan Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam masalah kebaikan, ya.
Jadi Allah mengatakan fastabiqu, dari kata apa namanya, berlomba-lomba. Jadi masalah akhirat kita disuruh untuk berlomba-lomba. Adapun masalah dunia, maka wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan ya bagianmu di dunia ini. Kalau masalah akhirat, ya Allah mengatakan fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju kepada ampunan Tuhanmu. Ya. Bahkan Allah mengatakan fafiru ilallah, berlarilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya jamaah sekalian berkaitan masalah masalah akhirat. Semuanya didorong untuk bersegera. Adapun masalah dunia, maka wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsihi." Siapa yang mengerjakan kebaikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Ya, siapa yang melakukan kebaikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi jamaah sekalian, amalan apapun yang kita lakukan di dunia ini, kalau itu kebaikan, maka pada hakikatnya untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, "In ahsantum li anfusikum." Kalau kalian berbuat baik, maka pada hakikatnya kalian sedang berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Jadi surat Al-Jasiyah ayat 15. Man 'amila shalihan falinafsihi. Kemudian muallif mendatangkan hadis Nabi SAW tentang menyingkirkan gangguan di jalan. Ya, jadi kita membahas tentang pintu-pintu atau jalan-jalan, banyaknya jalan menuju kebaikan. Ya. Kata Nabi SAW, antum lihat ya di atas ya, karena ini tulisan Arabnya tidak bagus. Lihat terjemahannya. Uridat alayya a'malu ummati hasanatuha wa sayyi'atuha. Kata Nabi SAW, diperlihatkan amalan umatku yang baiknya maupun yang buruknya. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu anit tariqi. Dan saya mendapatkan di antara amalan kebaikan yang dilakukan oleh umatku adalah dia menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Di antara kebaikannya ada misalnya duri disingkirkan, ada ranting disingkirkan, ya, ada batu yang besar yang menghalangi orang untuk berkendaraan, maka dia singkirkan. Wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'atu takunu fil masjid la tudfan. Dan saya juga menjumpai di antara keburukan amalan yang dilakukan oleh umatku adalah apa namanya? Ludah yang dia buang di dalam masjid la tudfan, dia tidak tutup. Ya, dia tidak tutup. Jadi jamaah sekalian, masjid di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sama dengan masjid kita saat ini. Jadi masjid kita sudah ada, ya sudah ada tehelnya, kemudian ada juga yang sudah pakai karpet. Tapi di zaman Nabi tidak. Di zaman Nabi kerikil, ya kerikil. Makanya ada hadis Nabi SAW, apa namanya, larangan ketika khatib berkhutbah kemudian kita melakukan hal-hal yang sia-sia. Ya, hal-hal yang sia-sia, maka Nabi mengatakan dia seperti bermain kerikil, maka tidak ada pahala Jumat untuknya. Karena di zaman Nabi seperti itu, belum ada seperti ini. Bahkan Nabi SAW pernah sholat kemudian apa namanya, pasir ya lengket di badan beliau. Ya, ini kondisi masjid di zaman Nabi SAW. Jadi kata beliau, saya mendapati ya di antara keburukan amalan yang dilakukan oleh umatku adalah dia meludah kemudian dia tidak tutup, ya. Subhanallah ya. Baik, ikhwatul iman azakumullah, kita baca penjelasan dari Syekh Utsaimin, ya. Kata beliau, fawajada min mahasiniha, di antara amalan kebaikan yang perlu untuk dilakukan, ya, adalah menghilangkan hal-hal yang mengganggu di jalan, yang bisa melukai orang yang lewat, seperti duri misalnya, atau ranting pohon. Jadi duri, kemudian ranting pohon, wa ahjar pohon, wa zujaj kaca, misalnya ada kaca yang pecah dan ini bisa menyakiti orang yang lewat. Ya, wa arwas
kotoran-kotoran. Ya, apakah itu kotoran yang najis maupun yang tidak najis, kalau bisa disingkirkan, disingkirkan. Ya. Yang najis contohnya apa? Kotoran apa yang najis? Kotoran apa yang najis? Ya, kotoran anjing misalnya ya, kotoran anjing. Yang tidak najis? Ya, kotoran ayam. Ya, kalau bisa disingkirkan, disingkirkan. Apalagi di dalam masjid. Sama juga dengan kotoran cicak. Kalau dia jatuh maka diambil karena dia najis. Ya, najis. Diambil tisu kemudian dibuang. Kata beliau rahimahullahu taala, fa idza wajadta fit tariqi, ada kalau engkau menjumpai di jalan sesuatu yang mengganggu manusia, maka engkau singkirkan. Dan itu termasuk dari perbuatan mahasin a'malika, sebaik-baik amalanmu. Wa huwa shadaqatun laka, ya, dia bernilai sedekah untukmu. Wa huwa min khisalil iman, dan itu juga termasuk bagian daripada keimanan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ya lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi SAW, malu itu adalah bagian daripada iman. Ya. Lebih lanjut lagi kata beliau, ya, kalau engkau mendapatkan ya seseorang yulkuna al-kusyur. Kusyur itu kulit buah, ya. Kusyurul bitih, misalnya kulit apa bitih? Semangka, ya. Atau kulit jeruk, awil mauz, atau kulit pisang, atau yang semacamnya, maka buang. Karena kalau orang injak, maka dia bisa terpeleset. Ya. Kalau kau buang, maka itu amalan yang soleh. Itu amalan yang soleh. Kata beliau, berapa banyak manusia yang tidak memperhatikan hal-hal yang kecil seperti ini. Ya, dia dengan senaknya buang seperti itu. Ketika ada orang lewat, maka dia jatuh, maka dia pun kesakitan. Dan Allah mengatakan, perhatikan ya, ini beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin tanpa dosa yang mereka lakukan, maka sungguh dia telah memikul ya dosa yang sangat besar. Jadi tidak boleh menyakiti orang mukmin jamaah sekalian dengan cara yang demikian. Ya, misalnya kita buang kotoran, ya, dia menyengat misalnya, maka ini mengganggu orang. Ya, sebaiknya mungkin ditanam. Ya, atau kita misalnya punya barang pecah di rumah, apakah itu gelas, piring, atau kita sudah cukur kumis misalnya, itu kan ada silet-siletnya itu jangan dibuang saja begitu. Ya, jangan ditaruh di tempat sampah, tapi ditaruh di tempat yang aman, ya, kemudian ditaruh di tempat yang semestinya yang lebih aman, ya, apakah dikubur atau yang lainnya. Kata beliau, walau zalaqa bihi hayawanun aw insanun fankasara fa ala man wada'ahu domanun, ya domanahu. Jadi kalau ada orang buang kulit pisang, kemudian ada orang lewat, kemudian dia patah kakinya karena terpeleset, kata Syekh Utsaimin, maka orang yang taruh itu dia harus ganti rugi, dia harus rawat orang itu, ya. Fa innahu ma'zurun, ya, fa innahu ma'zuru, karena dia berdosa. Subhanallah, ya. Ini perkara kecil jamaah sekalian, ya, diperhatikan dalam kehidupan kita. Jangan sampai hal-hal yang kecil ini menjadikan kita terhalangi untuk masuk ke dalam surga. Dan jangan meremehkan kebaikan meskipun itu kecil, seperti yang kita sampaikan tadi, yang membuang kotoran yang ada di dalam masjid dibuang, ya. Bisa jadi itu yang akan kita dapatkan nanti di hari kiamat sebagai pahala yang besar. Wallahu taala alam bissawab, ya. Baik, hadis yang selanjutnya Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang menyelamatkan seekor anjing, ya. Kata beliau SAW, bainama rajulun yamshi bi tariqin
Ishtadda alaihi al-'atash. Jadi ada seorang laki-laki yang berjalan di siang hari, kemudian dia sangat kehausan sekali. Fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba. Dia menemukan sebuah bir. Sumur ya. Sebuah sumur, maka dia pun turun dan dia minum di dalamnya. Tsumma kharaja, kemudian dia keluar. Saya tidak tahu kalau dia bisa masuk berarti sumur yang bisa ada tangganya masuk ya. Fa idza kalbun yalhas ya'kulu as-sara min al-'atash. Setelah dia keluar ternyata dia menemukan seekor anjing yang sedang mengeluarkan lidahnya saking hausnya. Faqala ar-rajul, maka laki-laki ini mengatakan, laqad balagha hadzal kalbu min al-'atash mislu alladhi kana qad balagha minni. Anjing ini kehausan sebagaimana saya juga tadi kehausan. Fanazal al-bi'r, maka dia pun turun lagi ke sumur. Fa'amala khuffahu ma'an, dia pun mengisi khufnya. Khuf itu adalah sepatu. Khuf ya, dia isi air, kemudian dia keluar. Fa'amsaka bifihi, dia taruh di mulutnya, dia kemudian naik ke daratan. Fasaqo al-kalba, dia pun memberikan air tersebut kepada anjing. Apa yang terjadi? Fasyakarallahu lahu faghfara lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Ya. Qalu, maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, innalana fil bahaimi ajr." Apakah kalau kita berikan makanan kepada hewan ternak ada pahalanya? Kata Nabi SAW, fi kulli kabidin rotbah ajrun. Setiap makhluk yang bernyawa, kalau dia dikasih makanan, maka ada pahalanya. Ya. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Bukhari disebutkan, fasyakarallahu lahu faghfara lahu fa'adkhalahu al-jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya, mengampuni dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Ya. Subhanallah. Ini semua jamaah sekalian, amalan-amalan yang kecil yang bisa memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Sehingga Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Ya, jangan kalian meremehkan kebaikan. Meskipun dengan senyum ketika berjumpa dengan saudara kalian sesama muslim. Jadi senyum juga itu bagian daripada kebaikan. Bahkan Nabi mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu di wajah saudaramu itu adalah bagian dari sedekah. Ya. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalam usia kita, umur kita, dan juga amalan-amalan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.